Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan bekerja sama dengan PWI Kota Cirebon menggelar diskusi publik dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan tema, Perspektif Media Terhadap Isu Kekerasan Terhadap Perempuan. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 9 Desember 2025, di Aula DKIS Kota Cirebon. Acara diikuti oleh pegiat isu perempuan dan anak serta anggota PWI, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan. Jaringan ini merangkul berbagai komunitas untuk memperkuat pemahaman tentang hak-hak perempuan dan menegakkan keadilan. Kampanye 16 Hak dan peringatan International Women's Day menjadi agenda tahunan yang konsisten untuk menyoroti isu ini. Terbentuknya Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan, yaitu yang pertama kami dari komunitas menyuarakan dari hak-hak perempuan, terus apalagi kan kita dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi satu visi dan misi yang sama. Mengapa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang penting? Karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi isu yang penting karena masih banyak propaganda yang memang seperti relasi kuasa yang terus mengenai stigma-stigma atau enggak stereotip dan juga pelabelan yang masih ada yang melekat di masyarakat dan juga ada yang melekat pada perempuan itu sendiri. Bagaimana peran jaringan ini memberikan edukasi? Peran jaringan ini sangatlah penting karena bagaimanapun kita merangkul semua komunitas, setidaknya bisa memberikan mereka keterbukaan mindset atau enggak memberikan pemahaman bahwa kita ini memiliki visi misi yang sangat penting untuk terus menyuarakan hak-haknya perempuan dan juga bahwa kita menjadi pengingat bahwa kekerasan perempuan itu masih banyak dan harus kita tegakkan keadilannya. Adakah program yang sudah dijalankan? Ada, dari setiap tahunnya kita pasti ada kampanye 16 AKTP, terus ada International Women's Day, di mana International Women's Day ini ada di bulan Maret, dan juga kampanye 16 Hari Anti Kekerasan ini merupakan setiap tahunnya itu terjadi. Apa harapan kolaborasi dengan PWI? Harapan kolaborasi itu yang pertama memberikan ruang aman kepada PWI itu sendiri, karena kan apalagi PWI ini konsentrasi kepada media ya. Kita juga melihat sudah banyak media yang sekiranya yang bisa kita lihat adanya KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Diskusi juga menekankan peran media, termasuk dalam menangani kekerasan berbasis gender online, agar tercipta ruang aman dan masyarakat lebih peduli. PWI Kota Cirebon meminta kepada teman-teman jurnalis dalam setiap pemberitaan kita harus menyajikan pemberitaan yang ramah terhadap perempuan. Artinya jangan sampai ada pemberitaan yang merendahkan martabat perempuan. Adakah rencana kolaborasi jangka panjang PWI dengan organisasi ini, Bang? Kolaborasi kita akan membuka dengan semua pihak, tidak hanya dengan relawan Cirebon Peduli Kemanusiaan, tapi juga dengan komunitas lain. Karena itu PWI Kota Cirebon bukan hanya sebagai rumah besar wartawan, tapi juga rumah besar bagi seluruh komunitas. Kita ingin kolaborasi hidup, kita ingin membangun kehidupan-kehidupan yang bermanfaat buat masyarakat secara keseluruhan. Bang, ada nggak tantangan yang dihadapi media dalam meliput kasus kekerasan? Tantangannya adalah kembali kepada potensi wartawan. Saya melihat teman-teman wartawan sering terjebak pada isu. Dia terlalu asik pada persoalan peristiwa, tapi dia kurang menyadari bahwa ketika itu menjadi sebuah produk dalam sebuah media, maka ada dampak yang timbul dari pemberitaan tersebut. Makanya penting bagi wartawan untuk mengikuti pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik. Saya sudah menekankan bahwa wartawan dilarang menulis identitas korban anak di bawah umur secara lengkap, termasuk juga identitasnya. Begitu juga dengan perempuan, cukup menggunakan inisial dan tidak perlu menjelaskan secara detail kalau itu peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan seksualitas dan sesuatu yang mengerikan. Wartawan cukup memberikan secara umum dan selanjutnya tentang kronologis dan apa yang dilakukan pihak berwenang. Melalui kegiatan ini, diharapkan media dan komunitas dapat bersinergi dalam menyuarakan keadilan serta perlindungan bagi perempuan di Cirebon. Apakah kegiatan diskusi ini membantu, Pak? Sangat membantu sih, apalagi kalau Mubadala ID sebenarnya kita kan media alternatif, kita nggak nulis berita ya. Nah, jadi
kita juga kadang butuh gitu untuk menjaring kawan-kawan jurnalis gitu. Jadi ini kegiatan sangat terbantu banget. Aku berusaha biar kegiatan ini kawan-kawan mengenal Mubadalah gitu. Setidaknya kalau misalkan teman-teman perlu ada pelatihan, ya ada referensi pemberitaan terhadap perempuan, mau mengundang Mubadalah untuk ngomongin soal SOP biar diintervensi gitu ya, untuk SOP pedoman pemberitaan yang baik juga Mubadalah sih. Dari Cirebon, LTV1 mengabarkan.